Oh, Ya, serius banget? Lagi ngeliatin apaan? mobil listrik bro. Mobil listrik? Iya, Ada rencana mau beli atau udah beli? pengennya sih beli, tapi udah Wah, punya satu di rumah, cuman kayaknya pengen nambah lagi gitu. wah, serius nih? Iya, Yakin? yakin lah. Ekosistemnya emang sudah oke. Terus nanti ketersediaan kaitannya kan kita tahu lah. Heeh, Baterai kan jantungnya mobil listrik tuh. heeh. Itu bisa ke depannya aman nggak tuh ya kira-kira? Waduh, aku juga nggak tahu tuh enaknya gimana ya. Nah, Apakah masih berlanjut? mm-mm, Apalagi kemarin pemerintah juga menurunkan RKAB ya. Ya oke. nikel batu bara diturunkan. Nah, kira-kira akan berlanjut ekosistemnya atau hanya berhenti di tahun ini aja Itu ya? dia, penasaran itu yang buat kita pengen tahu lebih lanjut ya. Karena aku juga pengen tahu seperti apa sih nanti apa ya komitmen pemerintah nih terutama Mm, untuk bisa menjamin keberlangsungan bahwa pengembangan mobil listrik ini bisa terus berlanjut begitu di Indonesia nih. Penasaran banget nih. Iya, aku juga penasaran deh tapi eh susah juga nih kalau kita bicara mengenai mobil listrik tapi kalau memang kita harus mencari orang yang pakarnya nih. Iya, kira-kira siapa ya? Temen udah nggak datang lagi ditunggu juga belum ini. Katanya sih mau datang ke sini. Oh ya, Heeh. ah kita tunggu aja berarti mungkin sebentar lagi di jalan nih. Bentar lagi nyampe kali ya. Oke Kita oke tunggu oke. aja ya. Nah ini dia, menarik nih kalau kita cermati Hmm. mobil listrik. Ini aku juga pengen banget beli mobil listrik. Nah ini deh, ada Mas Abra ini. Wah lagi mampir Mas. Halo, Halo, Thank you selamat nih Mas udah mau Pras. main-main ke Iya, tempat kita. kebetulan lewat tadi. Siap. Selamat. Dari Wah, mana Mas? Ya, seru banget tadi diskusinya kita siang ini. sama-sama kedengeran ya? Iya, kedengaran Iya. saya makanya. Nah itu Tadi dia. tertarik kita nih. Saya lagi lihat-lihat mobil listrik nih. Kayaknya Iya. lagi berkembang cukup bagus. Tapi Betul. kayaknya pengen belanja lagi. Tapi kira-kira ekosistemnya udah bener belum ya? Iya, iya. Ya memang kita melihat optimisme ya industri untuk bisa mendorong growth ya dari sisi sektor otomotif khususnya kendaraan listrik ini bukan hanya di Indonesia, di global ini memang Oke. intensinya itu cukup agresif gitu. Hmm. Jadi ya wajar kita melihat penjualan mobil listrik baik di level dunia maupun di Indonesia sendiri itu sampai tumbuh double digit di tahun lalu karena memang antusiasme dari konsumen ini tinggi karena melihat ya pertama secara operasional itu dianggap ini lebih menguntungkan Oke. buat konsumen, kemudian juga industri punya stimulus karena Oke. persaingannya semakin mudah Masing-masing. untuk menyaingi mobil ICE ya, mobil berbasis fosil. Jadi saya pikir prospeknya masih cukup positif Iya, di tahun ini dan tahun-tahun mendatang gitu untuk penggunaan mobil listrik. Oke, itu dia mobil listrik. Tapi kalau kita lihat, oke lah komitmen pemerintah kan kuat nih sekarang untuk pengembangan mobil listrik ya dalam beberapa waktu terakhir Iya. ini. Nah, kalau Mas Abram melihat mobil listrik tentunya kan juga membutuhkan ekosistem. Ya, Kemudian mobil listrik jantungnya adalah baterainya. betul. Nah, kalau kita bicara mengenai baterai, ada komoditas nikel juga pasti di dalamnya. Betul. Indonesia sudah dikenal juga kan sebagai salah satu produsen nikel. Iya. Tapi kita tahu kan di Indonesia ini memang pengembangannya masih butuh waktu. Nah, kalau Mas Abra sendiri mereview, Iya. memproyeksikan begitu kalau kita bicara mengenai komoditas nikel Iya, ini iya. seperti apa sih? Apakah benar-benar nanti akan terwujud dari hulu ke hilir begitu akhirnya jadi baterai Iya. kendaraan listrik misalnya? Iya, ya memang kan di awal dulu pemerintah punya harapan dan ambisi besar bahwa hilirisasi mineral ya salah satunya yang utama adalah nikel ini bisa memberikan nilai tambah ya buat industri kita, buat ekonomi kita karena memang penciptaan nilai tambah dari nikel sampai ke bentuk baterai itu sangat besar dan kita punya modalitas itu dan Betul. share kita untuk produksi nikel dunia itu sekitar 62%. Wah. Jadi memang sangat signifikan. Nah cuma kan dalam perkembangannya memang teknologi untuk EV ini ternyata cukup dinamis. Ya. Yang tadinya awalnya mengandalkan dari baterai EV dari nikel, kemudian berkembang. Salah satunya adalah dengan berbahan litium. Nah Ya, itu ya. saya pikir juga menjadi salah satu tantangan untuk hilirisasi nikel untuk kebutuhan baterai mobil listrik. Tetapi memang sekarang tentu untuk konteks Indonesia ini masih cukup prospek untuk bagaimana nikel ini tetap pemerintah harus fokus. Jadi juga jangan terlampau khawatir adanya risiko disrupsi. Risiko disrupsi ada, tetapi kita harus fokus dengan rencana yang awal dulu nih untuk mendorong hilirisasi nikel dan juga mineral-mineral strategis yang lain
supaya tadi penciptaan nilai tambah gitu. Cuma memang sekarang di setahun terakhir ini cukup ada guncangan terhadap nikel dan beberapa harga komoditas minerba. Itu dia. Karena kejatuhan harga ini tadi juga bukan semata-mata disebabkan karena adanya alternatif mineral yang lain di luar nikel, tapi juga memang adanya tren demand yang turun. Kemudian yang kedua juga ada kebijakan di beberapa negara utama ekspor kita yang mengurangi impor komoditas pertambangan dari kita. Jadi itu juga yang mempengaruhi fluktuasi harga komoditas mineral kita di dalam setahun 2 tahun terakhir. Berarti itu menjadi sebuah tantangan terberat ya buat industri nikel kita selama setahun mendatang ya. Betul. Nah, kira-kira untuk mengatasi masalah tadi yang disebutkan karena ada beberapa negara sudah mulai berubah untuk membatasi produk-produk pertambangan kita, kira-kira apa yang harus kita lakukan gitu, Mas? Iya. Ya sebetulnya kan pemerintah dengan melihat adanya tren penurunan harga beberapa komoditas, misalnya batu bara. Tahun lalu harga batu bara kurang lebih anjlok 22% selama setahun gitu. Dan beberapa komoditas mineral lain termasuk nikel. Nah, respon pemerintah yang kita cermati di awal tahun ini kan ingin melakukan rasionalisasi ataupun pemangkasan kuota. Baik batu bara, nikel dan beberapa komoditas mineral lain. Nah, tujuannya yang kita dengarkan supaya Indonesia bisa menjadi market driven. Jadi kita batu bara misalnya share kita terhadap pasar global itu 43%. Nah, diharapkan dengan adanya penurunan supply tadi bisa mengerek naik harga. Satu sisi memang secara di atas kertas betul gitu. Tetapi faktanya tahun lalu aja waktu produksi dan ekspor kita turun 5,5%, itu kan juga tidak banyak membantu kenaikan harga batu bara di tahun lalu. Nah, artinya apa? Pemerintah memang tetap harus hati-hati. Ketika nanti kuota batu bara maupun mineral lain dipangkas, ternyata tidak berhasil mengerek naik harga, yang dikhawatirkan kita akan mengalami dual shock. Pertama, kita volume ekspornya turun ya karena ada pemangkasan kuota. Kedua, karena harganya nggak signifikan mengalami kenaikan, penerimaan kita juga PNBP kita juga akan mengalami tekanan. Jadi memang perlu cermat, perlu hati-hati lagi mengukur sejauh mana memang kita punya power nih untuk mempengaruhi kenaikan harga batu bara dunia. Karena pasar dunia itu dikuasai oleh India sama Cina. Kurang lebih itu 63% share impor batu bara itu dari dua negara tadi. Sedangkan di negara tadi ada kecenderungan pemerintahnya pertama memang mendorong untuk transisi energi sehingga kebutuhan batu baranya turun. Kedua, juga produsen-produsen khususnya pembangkit batu bara itu juga mengurangi kapasitas. Dan yang kedua, mereka mengandalkan stok dan produksi dari dalam negeri. Jadi saya pikir ini jadi tantangan yang lumayan berat bagi pasar komoditas batu bara di tahun 2026 ini. Berarti kayak seperti buah si malakama ya, antara Indonesia dengan India sendiri udah mulai berkurang-kurang. Ya, tapi jadi kebijakan RKAB yang dipangkas begitu. Menurut Mas Abra ini kebijakan yang tepat nggak sih kalau tahun ini diterapkan? Lihat kan kita sedang hilirisasi. Smelter kan juga banyak sekali kalau misalnya kita bicara nikel di sana begitu. Nah, ini akan berdampak tidak sih dengan pasokan, kaitannya kan operasional nikel ini kan nggak boleh berhenti kan, harus terus berproduksi kalau memang sudah beroperasi atau sudah ada dari sisi pembangkitannya begitu untuk di sana. Ini bagaimana? Akan keganggu nggak sih nanti ekosistemnya atau supply chain-nya misalnya? Iya betul, memang ini dilemanya bagi pemerintah. Satu sisi ingin melakukan pemangkasan supaya tadi bisa mempengaruhi kenaikan harga. Di sisi lain memang ada risiko tersendiri. Nah, kira-kira dengan adanya pemangkasan tadi apakah ada risiko terjadinya kelangkaan ataupun kekurangan supply di dalam negeri. Nah, memang pada akhirnya pemerintah dalam melakukan revisi RKAB itu harus basisnya itu terhadap kebutuhan di dalam negerinya dulu. Jadi DMO-nya itu saya pikir menjadi hal yang krusial nih, kebutuhan di masing-masing wilayah industri terhadap batu bara dan juga kebutuhan mineral lain. Bagaimana rencana produksi mereka, utilisasi mereka sehingga nanti tidak idle. Gitu. Dan juga yang pernah saya sampaikan juga, jangan sampai ini menimbulkan panic buying di dalam negeri karena dianggap nanti pasokannya akan berkurang, kebutuhan industri maupun smelter ini masih cukup tinggi sehingga terjadi panic buying dan memang harganya naik, cuman akan
justru menekan industri di dalam negeri. Gitu. Itu juga saya pikir salah satu resiko yang harus bisa diantisipasi pemerintah nih. Kayak gitu. Nah, itu dia. Berarti kita akan terus produksi mobil listrik, kemudian pengembangan kaitannya dengan tadi hilirisasi tadi ini masih baik nggak sih ke depannya begitu? Mengingat kan sebenarnya justru momentumnya lagi tinggi-tingginya nih kalau kita bicara mengenai kendaraan listrik, baik mobil, motor begitu. Sementara kan Indonesia dari dulu memang ingin sekali begitu menjadi raja dari produksi entah itu mobil listrik ataupun baterai listriknya juga begitu di dunia. Jadi ekosistem yang dibangun pemerintah ya untuk mendukung pengembangan kendaraan listrik ini dari sisi industrialisasinya tadi sudah dilakukan, dari sisi hilirnya ke konsumen juga sudah memberikan insentif. Kita ingat di tahun lalu pemerintah memberikan insentif pembebasan PPN DTP ya untuk mobil listrik, dan itu juga cukup membantu penjualan mobil listrik ya karena akan lebih terjangkau lagi bagi konsumen. Sebetulnya itu kan tujuannya supaya demand-nya meningkat ya, supaya nanti share mobil listrik terhadap populasi mobil itu juga mulai semakin meningkat lah gitu. Dan kalau misalkan pemerintah ternyata menafikan adanya momentum ya perkembangan penggunaan mobil listrik ini, kita khawatir nanti setback gitu. Jadi nanti misalnya insentif ini tidak diberikan kepastian apakah masih akan dilanjutkan di tahun ini, kemudian industrinya juga tidak ada kepastian terhadap demand, ya kita khawatir nanti justru kita ya khawatirin jadi importir mobil listrik. Nah, idealnya kan kita mobil listrik arah pemerintah kan hilirisasi dan industrialisasi ini bisa diproduksi di dalam negeri. Betul. Jadi memang tentu kita berharap intinya ada kata konsistensi terhadap kebijakan tadi untuk mendorong industrialisasi di dalam negeri. Betul, jangan sampai investasi yang sudah besar-besaran begitu ya untuk pembangunan smelter kan nggak murah, begitu ya. Kemudian jangan sampai tertahan begitu dengan adanya kebijakan-kebijakan ini demi mengangkat mungkin harga komoditas di pasar internasional. Meskipun Mas Abra tadi sampaikan nggak terlalu signifikan juga kok, begitu kan. Betul. Jadi, ya saya pikir ini lagi-lagi pemerintah harus kebijakan berbasis data ya. Jadi bagaimana realisasi di tahun lalu. Beberapa indikator yang saya sampaikan, misalnya pertama adalah ekspor pertambangan kita tahun lalu tuh turun 22%. Itu menunjukkan bahwa kita cukup tertekan karena harganya jatuh. Kedua, PNBP yang ditargetkan pemerintah di tahun ini meningkat, realisasi tahun lalu 140 triliun. Dan tadi memang akan ada gambling ketika pemerintah meningkatkan PNBP di tahun ini, harapannya harga meningkat, tapi kalau ternyata tidak efektif mengerek naik harga, bisa rawan terjadi shortfall untuk PNBP. Gitu. Jadi saya pikir ya mestinya pemerintah, kalaupun betul ingin secara agresif memangkas kuota minerba, itu harus basisnya adalah kebutuhan di dalam negerinya dulu nih. Dicukupi, dipastikan, kemudian juga tentu harus mendengarkan aspirasi dari industri juga dalam konteks, kan industri ini juga tentu sudah memiliki existing buyers ya, baik di domestik maupun di luar. Artinya juga harus bisa memberikan kepastian terhadap iklim investasi, terhadap kontrak-kontrak yang sudah mereka buat kepada buyers mereka gitu. Jadi di tengah sekarang lagi terjadi dinamika perubahan kebijakan, menimbulkan ketidakpastian yang baru kan, baik buat produsen maupun buat buyernya juga nih. Betul. Bagi perusahaan-perusahaan ataupun industri minerba kita di dalam negeri. Gitu. Tapi penasaran juga ini, tadi kan sempat disebutkan kita harus memenuhi DMO terlebih dahulu kan. Kebutuhan dalam negeri harus dipenuhi tadi Mas bilang. Nah, kira-kira kalau misalkan dalam 2025 kemarin, apakah emang secara DMO kita sudah terpenuhi atau sebenarnya masih ada kekurangan? Ya kalau berkaca di realisasi tahun lalu ya, ekspor kita secara 65%, DMO 32%, stok 2,8%. Sebetulnya sudah memenuhi untuk kebutuhan di dalam negeri, baik DMO-nya maupun DPO. Cuma tadi kan dengan adanya pengurangan kuota, artinya kan ada potensi margin industri berkurang dari sisi ekspor. Karena kan kalau DMO wajib dipenuhi kan. Iya benar. Dan bahkan juga ada DPO-nya dengan harga yang di cap kan. Artinya margin yang semakin tipis itu kan bisa berpotensi nih adanya pelaku usaha yang ya ingin mencari celah untuk tidak memenuhi kewajiban DMO. Karena pernah kita mengalami presiden di tahun-tahun yang lalu gitu kan.
kebutuhan untuk industri dan juga PLTU di dalam negeri itu sempat mengalami tantangan lah gitu, kekurangan lah untuk kebutuhan persyaratan minimal gitu kan, HOP-nya PLTU. Nah itu artinya kan kita juga harus berkaca dari pengalaman yang lalu. Karena tadi margin yang berpotensi untuk semakin tipis karena kuotanya berkurang dan juga harga yang belum tentu otomatis akan meningkat. Nah makanya saya katakan ini harus dipastikan dulu. Jadi kriteria untuk menetapkan perusahaan-perusahaan mana yang akan mengalami rasionalisasi kuota. Nah ini harus transparan lagi-lagi. Jadi pemerintah juga harus bisa memastikan kebijakan pemangkasan kuota ini berlaku secara adil, fair, ya, dan memang kriterianya jelas. Jadi perusahaan mana yang kuotanya bertambah, mana yang tetap, mana yang berkurang, kriterianya apa, dan ya tentunya memprioritaskan perusahaan-perusahaan yang komitmen terhadap kebutuhan di dalam negeri. Jadi kalau keinginan Momo ingin menambah mobil listrik baru, kemudian saya sebagai pengguna kendaraan motor listrik, ini untuk jangka panjang begitu, sustainability-nya akan tetap terjaga nggak sih Mas Abra dengan kondisi global juga, kemudian di dalam negeri meskipun ya tantangannya lagi-lagi bicara hasil akhirnya begitu. Kita kan apakah masih middle stream saja, belum sampai benar-benar ke hilir gitu atau bagaimana? Karena kan berharap baterainya diproduksi di Indonesia begitu ya. Sempat dibangun juga IBC kan, Indonesia Battery Corporation. Betul. Nah, perkembangan IBC sendiri juga bikin penasaran ini juga. Kira-kira sudah sejauh apa mereka itu melaksanakan tugas dari negara untuk membangun industri baterai listrik di Indonesia? Ya untuk ciptakan sebuah industri baru ini kan tentu faktornya banyak ya, bukan hanya tadi faktor bahan baku, tetapi juga pastinya teknologi. Kemudian juga sisi pendanaan dan juga tentu market. Ya, ada kepastian market baik bukan hanya di dalam negeri tapi juga di pasar ekspor. Tentu IBC ini kan menjadi game changer nih buat ekosistem EV nasional. Nah tentu kita tidak bisa menutup mata kita relatif terlambat dalam pengembangan EV dibandingkan negara-negara besar lain. Salah satunya Cina dan juga Vietnam. Nah artinya kita tentu tidak bisa untuk tidak melakukan kerjasama, ya transfer teknologi dan juga joint investment ya untuk pengembangan tadi. Yang jelas kan kita punya modalitas dari sisi bahan baku, yang kedua adalah dari sisi demand yang sangat besar. Buktinya ya kita impor kendaraan listrik juga masih cukup tinggi kan. Nah tadi mendorong sih IBC ini supaya kan 40-50% cost structure untuk EV ini kan dari sisi baterai. Betul. Jadi kalau kita bisa menangkap segmen baterainya saja, ya kita bisa menggeser kebutuhan baterai dari impor dan digeser di produksi dalam negeri, ya kita sudah punya nilai tambah yang cukup besar. Gitu. Kita pertama bisa mengurangi impor, yang kedua bisa meningkatkan nilai tambah kita, termasuk juga penerimaan pajak kita juga. Dan harga jual juga bisa turun lagi. Harga jual pastinya bisa lebih turun. Dan harga jangkau ya. Harga lokal ya. Harga lokal. Nah tapi kalau dilihat dengan tantangan produksi listrik, Anda melihat trennya on the track nggak sih kalau kita lihat begitu ya pengembangan ekosistem kendaraan listrik ataupun ini kan karena kita berbasis negara mineral, tapi di satu sisi kan pengembangan kawasan-kawasan bicara mengenai pertambangan mineral kan ada tantangan tersendiri misalnya terkait dengan lingkungan begitu. Nah ini bagaimana Mas? Ya saya melihat bahwa bukan hanya komponen nikel ya, tapi komponen beberapa mineral kritis lain itu punya peran strategis untuk mendukung ekosistem kendaraan listrik ya. Karena tadi saya pikir tantangan yang paling utama adalah dari sisi kita teknologi. Jadi kami di Indef memang punya kajian ya untuk terkait dengan bagaimana mengidentifikasi nilai tambah dan juga daya saing mineral kritis. Ternyata setelah mapping kami lakukan kapasitas ataupun cadangan yang besar itu tidak cukup, sangat jauh dari daya tarik kita untuk menarik investor ya tadi investasi di sektor real di industri. Karena tadi dari sisi teknologi kemudian SDM kita dan yang paling penting juga dari aspek lingkungan tadi. Karena kadang-kadang ketika ada industri baru itu juga persoalan bagaimana mereka mencari kawasan industri yang kondusif itu juga masih menemukan masalah gitu. Pembebasan lahan, kemudian juga dalam konteks SDM. Jadi memang banyak faktor-faktor yang menyebabkan masih ada PR yang harus diselesaikan oleh pemerintah. Tapi arahnya saya lihat komitmen tadi ataupun visi pemerintah pusat dan pemerintah daerah ya untuk
menggait investor di ekosistem EV ini cukup besar ya. Dan yang paling penting adalah demand ya dari konsumen itu semakin meningkat. Iya. Gitu. Ya buktinya kalau kita lihat di jalan ya Banyak banget makin sekarang. banyak dan Mereknya per- beda-beda, mereknya jenisnya banyak. juga udah macam-macam. Betul. Mayoritas ya nggak kayak waktu mobil Iya, konvensional. benar. Dan sekarang kan jumlah SPKLU makin banyak. Iya, Hmm. betul. Iya, meningkat aja kan PLN sendiri sebagai operator yang ditugaskan untuk menyiapkan infrastruktur SPKLU, saya melihat juga makin agresif. Nah, dan ada tuntutan untuk lebih merata, bukan hanya banyak Iya. tapi merata. Kan Benar. kadang-kadang dari sisi konsumen tuh suka khawatir ya kalau kita jalan jauh, apalagi lintas Keluar Jabodetabek Jawa, aja, ya, itu udah keluar was-was tuh. Jabodetabek, was-was. Gitu. Rasio antara jumlah EV dengan SPKL pun kita masih minim. Gitu. Iya, Jadi memang iya, masih ada potensi nih untuk tumbuh Betul. besar gitu. Bukan hanya di ekosistem di industri, tetapi juga di hilir. Hmm. Gitu di bagaimana peningkatan peran swasta untuk juga Oke. masuk di dalam pengembangan charging station tadi ataupun SPKLU tadi kayak gitu. Oke. Nah, Berarti Jadi, menarik ya. Kita udah mulai mobil listrik udah mulai berjalan on the track ya. Iya. Terus IBC juga mulai berjalan perlahan-lahan untuk Indonesia jadi raja baterai listrik di seluruh dunia. Iya. Betul. Tapi mudah-mudahan itu bisa terjangkau ya di tahun-tahun ini. Ya, tapi kalau misalnya, nah ini bicara lagi komitmen. Kalau Mas Abra kan tadi Iya. lihat bagaimana investor melihat komitmen pemerintah, kebijakan-kebijakan yang sustainability-nya juga jangka panjang. Anda melihat bagaimana dengan kebijakan pemerintah, kemudian insentif-insentif yang diberikan kepada calon-calon investor. Mengingat kan sebenarnya produsen-produsen otomotif global juga sudah banyak yang membenamkan investasinya untuk pengembangan mobil listrik ya di Indonesia. Nah, Anda ngelihatnya ini sesuai harapan dari sisi pelaku usaha, begitu terus ekonom melihatnya masih perlu ditambah atau sudah cukup? Karena ya jujur aja, khawatir ada ngiri lah dengan kendaraan yang konvensional Iya, gitu iya, ya, yang benar. combustion engine-nya juga butuh Betul, dong betul. insentif. Nah ini gimana? Iya, saya ngeliat memang wajar sih di dunia usaha itu pasti rivalitas atau kompetisi Iya, itu iya, iya. akan tentu juga mempengaruhi arah kebijakan pemerintah. Oke. Jadi misalkan tadi saya sampaikan di tahun lalu ada insentif fiskal PPNDTP untuk EV, kemudian di tahun ini masih belum terlihat. Betul. Bahkan ada wacana justru insentif itu untuk mobil hybrid. Iya, Jadi ya itu kan sebetulnya kalau dalam kacamata persaingan itu menunjukkan ini ya terjadi strategi ya, persaingan strategi untuk bagaimana tetap mempertahankan hati konsumen nih. Iya. Bukan hanya dari sisi kualitas tapi juga dari sisi harga. Betul, betul. Tapi kan tentu pemerintah juga akan mempertimbangkan kalau insentif-insentif ini berubah, kira-kira punya dampak apa terhadap upaya mengembangkan industri EV-nya. Oke. Karena tadi di hulunya sudah ada upaya hilirisasi, di hilirnya konsumen lagi booming gitu, lagi permintaan terhadap mobil EV-nya besar. Tetapi kalau ada perubahan kebijakan yang drastis ya, yang setback mundur ke belakang, ya dikhawatirkan nanti ya justru akan momentumnya akan kita kelewatan lagi gitu. Jadi ya kalaupun industri yang ICE ataupun hybrid ini diberikan insentif, itu juga ada konteksnya juga. Jadi dua-duanya jalan, jadi tidak saling mematikan gitu. Jadi ya saya melihat tetap dari sisi konsumen tuh melihat perlu ada konsistensi kebijakan pemerintah ya, dan juga bukan hanya dalam jangka pendek kita bisa untung secara operasional menggunakan mobil EV, tetapi juga dalam jangka menengah panjang variasi produknya lebih banyak, fitur-fiturnya lebih baik ya kan, dan yang paling penting kita berharap ya ke depan produksinya di dalam negeri gitu. Bahkan kita bisa menciptakan brand-brand lokal gitu kan, seperti halnya di beberapa negara di Vietnam khususnya. Oke. Menarik sekali ini. Kemarin juga sempat bicarakan menarik ya, SPKLU masih agak kurang banyak lah dibandingkan perkembangannya. Banyak mobilnya. Nah ini yang buat kayak khawatir nih kalau keluar kota kalau misalkan jarak jauh nggak ada SPKLU, bingung juga ngisinya di mana. Meskipun manfaatnya tuh ya saya sendiri udah merasakan. Enak banget sih Mas. Kita pakai motor listrik ya, bawa motor nih. Meskipun nanti kalau ada rezeki bisa beli mobil listrik, tapi kan ya memang
tantangannya tadi pada saat kita selepas Jabodetabek itu udah mulai mikir, aduh ini kira-kira nyampe nggak nih, kemudian ketemu SPKLU terdekat nggak gitu belum ngantrinya. belum ngantrinya, Iya, belum lagi prosesnya kan lumayan lama. Iya. Tapi emang beberapa sudah menyiapkan, ada beberapa perusahaan ya, SPKLU itu udah lebih cepat kayak fast charging kayak kita nyolong gitu. Betul. Nah tapi sekarang tantangannya adalah gimana cara pemerintah untuk dapat lebih mengembangkan SPKLU ini bisa lebih banyak lagi ya? Apa harus bikin insentif kembali kah untuk memperbanyak SPKLU atau ya udahlah apa jalannya aja nanti biar berdasarkan pasar yang menilai. Iya. Ya ini pasar kan investor ya yang ingin juga investasi di SPKLU juga kan melihat ini kira-kira nih proyeksi penjualan mobil listrik ke depan. Ini apakah akan tetap agresif seperti tahun lalu atau akan terjadi penurunan tadi karena dipengaruhi juga kebijakan di hulu tadi, insentifnya juga dan juga pilihan untuk kendaraan EV ini nanti kan akan juga bersaing nih dengan yang ICE tadi kan. Yang itu juga kemudian kalau lebih harga kendaraan ICE ini bisa lebih kompetitif, tentu nih bisa ada risiko konsumen beralih gitu. Jadi mereka juga ragu untuk invest di SPKLU. Padahal ini kayak ayam sama telur kan. Mobil listrik banyak dulu atau SPKLU-nya yang diperbanyak. Karena kan dari sisi investasi SPKLU mereka juga butuh kepastian nih. Ya kan pembelinya ataupun konsumennya akan tumbuh berapa banyak gitu. Jadi itulah tantangan menurut saya. Hasil akhirnya ya. Tapi kalau yang lagi-lagi kita mau coba tekankan secara keseluruhan, Mas Abra melihat di tahun 2026 ini terkait dengan sektor minerbanya begitu yang memang akan menjadi salah satu, ya ini kan bahan bakunya begitu ya, nanti akan masuk ke sana begitu. Apa yang masih perlu kita tingkatkan? RKB dipangkas, kemudian di satu sisi kita masih terus mengembangkan tadi baterai listrik dan lain-lain. Tapi kan ya nggak membutuhkan butuh duit banyak, uang banyak, kemudian transport teknologi nih yang paling utama. Dan kesiapan SDM kita juga udah sampai mana begitu? Betul. Ya, saya melihat bahwa selain peluang hilirisasi minerba untuk sektor transportasi khususnya EV, sebetulnya masih banyak sektor-sektor manufaktur lain juga yang membutuhkan produk-produk dari hilirisasi minerba tadi. Yang kita juga seringkali masih banyak impor barang modal atau barang setengah jadi dari hasil produk hilirisasi tadi. Misalnya di sektor besi baja ya, kemudian di sektor bahkan kalau di industri pertahanan sekalipun itu butuh banyak sekali tuh produk-produk dari hasil hilirisasi tadi, termasuk galangan kapal dan sebagainya. Bahkan besi baja aja yang kita sebetulnya banyak sekali ya cadangannya produksinya, itu juga kan beberapa waktu belakangan kita ditenggarai kecolongan impor besi baja yang tidak bisa kita bendung. Jadi jangan jauh-jauh kita bicara baterai EV, kita yang mineral yang basic aja untuk kebutuhan industri manufaktur kita juga masih banyak peluang. Iya betul. Gitu. Berarti PR-nya masih banyak sekali nih untuk pemerintah. Artinya peluang untuk pemerintah mendorong industrialisasi itu sangat besar. Gitu. Tinggal memang kalau kita membaca visinya pemerintah Prabowo untuk menutup celah-celah kebocoran tadi, baik kebocoran untuk impor ya, kemudian juga bagaimana ekspor ini dioptimalkan. Ini saya pikir menjadi akan sangat sejalan ya dengan upaya hilirisasi di sektor minerba tadi, Mas. Nah, salah satunya mungkin lebih kepada multiplier effect lah, penyerapan tenaga kerja. Nah ini bagaimana Mas Abra melihat dari sektor minerba ini? Karena ini kan hilirisasi dari hulu ke hilir semuanya diharapkan bisa menyerap tenaga kerja, meskipun ada memang yang padat modal begitu. Tapi kita tahu ini juga ada potensi untuk bisa meningkatkan penyerapan tenaga kerja. Anda melihatnya bagaimana? Dokumen yang sudah dihasilkan pemerintah, roadmap hilirisasi di era pemerintahan sebelumnya itu kan memproyeksikan dengan adanya hilirisasi 28 produk minerba strategis itu bisa berpotensi menciptakan sampai kurang lebih 5 juta tenaga kerja baru di berbagai layers jenis pekerjaan ya. Dan ya itu sangat relate gitu dengan ketika industri itu semakin merata di berbagai wilayah produsen, tetapi yang penting juga kan bukan hanya dari sisi investasi, tapi juga dari sisi supply tenaga kerja. Bagaimana kapasitasnya tadi, ya kualitas ya, skill itu bisa dipenuhi. Artinya kan ada dukungan dari sektor lain, sektor ketenaga kerjaan, sektor pendidikan juga. Dan yang tantangan juga di tahun-tahun sebelumnya adalah ternyata
kadang-kadang ya investasi asing itu kayak semacam menghambat penyerapan lapangan kerja karena masih mengandalkan tenaga kerja dari luar. Nah, itu TKA. dia, betul. Itu kan yang rame tuh di Iya. tahun-tahun belakangan kan, seolah-olah masa pekerjaan-pekerjaan itu nggak bisa dipenuhi oleh yang level bawah warga pun kita, ya. bahkan sampai ke level bawah. Nah, saya pikir sekarang nih arahnya tuh pengen ingin menutuplah celah tadi kekosongan-kosongan tenaga kerja yang baik yang skill maupun unskill itu dipenuhi dari tenaga kerja di dalam negeri. Itu dia. Tapi ada resisten gak sih? Khawatir gitu. Karena itu bagian dari paket ya. Investasi. Takutnya begitu apabila stop tenaga kerja misalnya kita dari Indonesia supply begitu. Tapi ternyata itu bagian daripada investasi mereka. Itu skema yang sering kita dengar tuh turnkey project. Jadi ketika ada investasi seolah-olah itu ada satu paket komitmen dari sisi teknologi, tenaga kerja, bahkan pembiayaan itu harus dari luar. Tapi kan ini kan sudah berjalan beberapa tahun. Mestinya pemerintah juga punya timeline ya cut off ketika ini sudah berjalan ya mestinya komitmen ada transfer teknologi, transfer tenaga kerja dan sebagainya sehingga value ataupun benefit itu bisa bergeser lebih banyak dinikmati oleh Indonesia begitu. Itu dia. Yang penting bagaimana kita mengutamakan kepentingan nasional ya. Dari sisi tenaga kerja, industrinya jalan, investasinya jalan. Tapi yang pasti dan perlu dijaga adalah kepastian hukumnya ya, kepastian dari kebijakan sehingga investor pada saat menanamkan investasi mereka, mereka yakin ya bahwa usaha mereka juga jangka panjang. Karena kan yang masuk nggak hanya miliaran, bahkan triliunan rupiah begitu yang ditanamkan di Indonesia. Baik, Mas Abra terima kasih banyak nih informasinya. Sudah menambah keyakinan kita nih, mau mungkin saya begitu ya, mungkin nanti akan menggunakan produk-produk lain yang menggunakan memang bahan bakunya mineral dari Indonesia, begitu entah itu mobil listrik, kendaraan listrik ataupun barang-barang elektronik lainnya begitu yang di Indonesia begitu ya Mo ya? Iya pastilah kita harus beli lagi kan untuk mendukung terutama untuk ekonomi Indonesia supaya lebih berkembang lagi. Kita mendukung produk-produknya, gimana caranya supaya kita nggak cuma ekonominya aja maju tapi orang-orang per orangnya juga sejahtera juga seperti itu. Itu yang kita inginkan, harapan kita bersama. Betul, meningkatkan kesejahteraan masyarakat ya yang paling utama. Baik, itu dia Sobat Investor. Ilmu baru lagi yang baru kita dapatkan, insight baru yang sudah disampaikan oleh Mas Abra Talatov begitu dari Indef terkait dengan bagaimana sih pengembangan industri mineral hilirisasi ini bisa menjadi game changer juga untuk bisa menggerakkan aktivitas ekonomi, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang paling utama juga adalah penciptaan lapangan kerja yang diharapkan juga merata begitu dari Sabang sampai Merauke. Sampai jumpa.